banyak yang mempunyai perbedaan persepsi. Sebetulnya hutang itu apa sih? Dan risikonya dari mana? Nah, kalau kita bicara hutang, yang relevan adalah hutang pemerintah dan hutang luar negeri. Nah, ini berbeda. Kadang-kadang banyak masyarakat yang sulit membedakan antara hutang pemerintah dan hutang luar negeri. Yang membuat risiko krisis itu adalah hutang luar negeri. Apa yang terjadi di Sri Lanka itu karena hutang luar negeri. Hutang dalam negeri itu tidak ada risiko sama sekali. Jadi kalau dibilang hutang di Jepang itu jauh lebih besar daripada Indonesia, kok tidak apa? Karena hutang di Jepang adalah hutang 90% dari rakyat mereka sendiri, dari dalam negeri. Kenapa hutang dalam negeri tidak menjadi risiko? Karena pemerintah ada dua pihak yang membuat hutang ini tidak akan menjadi krisis. Pertama adalah pemerintah mempunyai hak untuk mencetak uang. Contohnya tahun 2020 itu dilakukan sewaktu pandemi. Lalu kita punya undang-undang bahwa Bank Indonesia boleh membeli surat berharga pemerintah di pasar perdana, artinya secara langsung. Itu artinya adalah cetak duit. Nah, yang kedua, pemerintah selalu bisa menaikkan pajak. Utang pemerintah tidak utang dalam negeri mencetak duit, lalu utang pemerintah itu sulit untuk default, tidak bisa tidak bayar, karena pemerintah kemudian bisa menaikkan pajak. Pada prinsipnya pemerintah kalau mau menaikkan pajak 1.000 triliun, 2.000 triliun, 3.000 triliun hari ini bisa mempunyai kekuatan untuk itu. Contohnya kita sudah dikenakan PPN. PPN itu adalah dapatnya ratusan triliun dari masyarakat. Nah, yang tidak bisa dikendalikan adalah utang luar negeri. Utang luar negeri yang tidak bisa dikendalikan. Nah, karena apa? Utang luar negeri kita harus bayar dengan devisa, dengan mata uang asing. Kita hanya bisa mendapatkan mata uang asing kalau kita ekspor kita neraca perdagangan itu positif. Nah, begitu kita tidak mendapatkan devisa, lalu devisa itu kemudian nggak bisa bayar, maka terjadilah krisis valuta, terjadilah krisis cadangan devisa. Itu yang membuat rupiah kemudian anjlok tahun 98. Sebetulnya tahun 65 itu juga terjadi juga. Cadangan devisa tahun 65, 67 itu bersusul sampai hanya 2 juta US$ per tahun. Jadi pada tahun 67 Indonesia sudah seperti Sri Lanka saat ini. Itu waktu tidak bisa impor, tidak bisa. Ya. Nah, 98 itu semua uang ditarik ke luar negeri. Karena kita utang luar negeri kita banyak sekali menarik. Itu terjadi kurs sampai dari 2.400 menjadi 16.000. Sewaktu pandemi tahun 2020, pada akhir Maret, rupiah seketika dari 15.000, dari 14.900, dari 15.000 langsung sampai 16.000 dan sempat menyentuh hampir 17.000 dalam waktu seminggu. Itu karena uang keluar. Indonesia hanya diselamatkan pada tahun 2020 April yang lalu, Maret April yang lalu, dengan mengeluarkan bond. Asing masih membela rezim ini dengan memberikan pinjaman $3,5 miliar yang disebut samurai bond. Kalau tidak ada pada saat itu, rupiah kolaps, dan kalau diikuti dengan yang lain, maka itu bukan tidak mungkin menjadi 18.000 sampai 20.000. Jadi kalau yang mengatakan utang Indonesia aman, itu adalah salah, karena devisa kita
hanya 135 miliar dolar saat ini, padahal utang kita itu adalah 400 miliar. Sekarang tidak begitu banyak. Uang devisa 135 miliar itu milik siapa? Bukan milik negara. Jadi kalau si swasta mau menahan itu dolar, negara tidak bisa apa-apa. Jadi itu adalah pemilik eksportir. Dia ekspor batu bara berapa sekarang? Ya, minyak sawit CPO masuk dolar, dicatat di Bank Indonesia sebagai cadangan devisa. Uang siapa? Uang pengusaha. Nah, kalau pengusahanya tidak mau menukarkan kepada rupiah, ya tidak, Bank Indonesia tidak bisa apa-apa. Tapi Bank Indonesia mempunyai satu kekuatan, yaitu mewajibkan pada saatnya mewajibkan untuk menukar pada dolar. Tapi sistem keuangan kita menjadi kolaps, tidak ada kepercayaan lagi, dan justru uang asing akan keluar, dan itu akan menambah krisis moneter semakin parah. Nah, kalau ada sebentar lagi pilpres ya, lalu ada yang bilang tidak mau utang. Waktu kita dengar ya 2014 banyak yang mengatakan katanya ini kita harus tidak boleh ada utang lagi. Utang itu apa yang dimaksudkan? Nggak jelas. Apakah utang pemerintah atau utang itu? Nah, penyebab dari utang, kalau utang pemerintah artinya defisit anggaran. Kalau itu ada defisit anggaran, kalau di situ defisit, itu artinya pasti utang. Jadi kalau ada mereka yang berkampanye, saya tidak mau utang pemerintah naik, artinya dia tidak mau defisit. Nah, apa? Untuk kalau dia tidak mau defisit dan yang lain-lainnya sekaligus artinya tidak berubah, maka yang terjadi ekonomi akan anjlok karena belanja pemerintah turun. Nah, kalau belanja pemerintah turun, anjlok. Kecuali dia bisa mendapatkan sumber pendapatan lain untuk menutupi defisit, bukan dari utang, yaitu menaikkan penerimaan negara, penaikan pajak. Kalau dia menaikkan pajak dari siapa? Kalau PPN yang 1 April lalu dinaikkan ya menjadi 10% menjadi 11%, itu yang menanggung rakyat banyak, artinya rakyat turun. Itu yang menanggung. Dan secara pajak itu namanya bersifat regresif. Jadi mereka yang pendapatannya rendah itu menanggung secara proporsional, secara persentase itu lebih besar dari membayar pajak, bukan progresif. Kalau pajak progresif umumnya adalah kalau penerimaannya, pendapatannya lebih besar maka dipajaki lebih besar secara persentase. Nah, jadi utang pemerintah itu adalah penyebabnya adalah defisit anggaran. Kalau semakin ada defisit, maka tidak mungkin utang pemerintah itu tidak ada. Itu kita lihat aja. Oh, defisitnya berapa sekarang? Defisitnya 100 triliun. Berarti utang negara naik paling sedikit 100 triliun. Yang kedua adalah, nah ini yang membuat lebih kompleks, yaitu utang luar negeri. Kenapa kita bisa mendapatkan harus berutang dengan luar negeri? Nah, ini yang dinamakan namanya transaksi berjalan. Ya, sedikit teknis, defisit transaksi berjalan. Nanti saya akan jelaskan apa yang dinamakan transaksi berjalan, yaitu transaksi internasional Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Kan kita ada transaksi internasional. Kita surplus sama defisit. Kalau kita defisit, artinya uang dari Indonesia keluar. Kita mau beli barang lebih banyak di luar, atau kita itu lebih banyak mengeluarkan duit daripada kita menerima. Itu defisit. Nah, kalau itu defisit, maka mau tidak mau untuk menutupi defisit itu kita harus utang. Kalau tidak, cadangan devisa, kalau kita defisit terus cadangan devisa akan nol.
Ya, kita defisit, kita nggak ada uang, kita nggak ada dolar. Terus defisit, maka akan terjadi krisis. Nah, untuk mengatasi itu yang terjadi apa? Kita utang luar negeri. Jadi banyak utang, mereka itu membeli apa? Membeli obligasi, membeli surat utang negara. Itu instrumen untuk yang namanya sebutnya investasi portfolio. Intinya adalah utang. Investasi portfolio dia membeli surat berharga, yang intinya adalah utang sama saham. Nah, karena saham juga itu kita harus balik. Sebenarnya sama saja itu utang. Yang kedua adalah PMA, ya, penanaman modal asing. Jadi kita mengundang asing untuk menanamkan modalnya di sini untuk apa? Untuk mendapatkan devisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia bisa ekspor bagus, kita mendapatkan ini. Tapi kalau asingnya membuat ekonomi itu untuk di dalam negeri, misalnya bangun jalan tol, yang terjadi adalah uang kita tersedot nantinya ke luar negeri dalam bentuk disebut di sini adalah secara efektif pendapatan primer, yaitu dalam bentuk bunga utang yang kita bayarkan ke luar negeri dan dividen hasil dari usaha, dividen yang kita bayarkan ke luar negeri. Nah, jadi kita lihat struktur ekonomi kita mungkin selanjutnya. Nah, inilah relasinya. Yaitu relasinya adalah bahwa saya uraikan di sini transaksi berjalan ya. Kalau kita bicara total adalah neraca pembayaran atau balance of payment. Nah, itu adalah transaksi berjalan dengan transaksi finansial. Yang tadi saya katakan dia beli saham, beli itu transaksi finansial, ya. Jadi surat berharga, dan termasuk penanaman modal. Dan yang kedua adalah transaksi berjalan itu terdiri dari neraca perdagangan, neraca pendapatan primer dan sekunder. Sekunder kita lupakan saja karena tidak terlalu signifikan, ya. Pendapatan primer ini yang sangat signifikan. Neraca perdagangan semua tahu, kita dagang barang dan jasa, ya. Semua ekspor impor semua itu neraca perdagangan. Neraca perdagangan kita udah defisit sebelum pandemi ini. Sebelum pandemi defisit positif sedikit dan sebagainya. Tapi transaksi berjalan kita adalah sudah negatif. Nah, selanjutnya nah ini saya gambarkan. Kalau dia terjadi defisit begitu, transaksi berjalan, artinya ada terjadi uang dari Indonesia ke luar negeri. Ya, kalau terdapat surplus transaksi berjalan, artinya masuk uang di sini. Ini adalah inti dari perdagangan transaksi internasional. Ini adalah intinya. Tapi kalau kita bilang nanti kalau dia defisit, apa yang terjadi? Nah, itu kita harus utang. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Ya, kita lihat neraca perdagangan kita ini sudah sangat mengkhawatirkan. Neraca perdagangan saja sudah defisit 2012, 2013, 2015, 2018, 2019. Kalau ini sudah defisit, ini sangat sulit bagi bangsa untuk seperti Indonesia yang tidak mempunyai kekuatan, yaitu untuk bangkit meningkatkan ekonominya. Nah, kalau kita lihat surplus itu dari 2005 sampai dengan 2011, dan kita lihat khususnya di 2020 dan 2021, itu surplus karena ekonomi kita tergantung dari komoditas. Jadi surplus ini karena harga komoditas naik, bukan kekuatan industri kita, tetapi harga komoditas kita naik. Tapi begitu harga komoditas turun seperti tahun 2012, itu ekonomi akan langsung hancur, bisa masuk resesi. Nah, 2021, 22 sebentar lagi tahun akhir tahun ini atau awal tahun depan, itu harga komoditas akan jatuh. Pasti
dengan suku bunga dinaikkan oleh Bank Sentral Amerika akan jatuh. Apa dampaknya terhadap Indonesia? Kita punya APBN akan jebol dan kita punya neraca perdagangan atau neraca transaksi jalan akan turun. Nah, di sini akan terjadi mulai krisis-krisis dan bahkan masuk resesi. Selanjutnya, nah kita lihat di sini transaksi berjalan kita ini sudah defisit 30 miliar, ya 2018-2019 defisit 30 miliar dolar, hampir 3% PDB. Nah di sini mau tidak mau ini kita harus utang. Jadi kalau kita lihat periode 2012 sampai 2019 utang luar negeri kita itu naik, meningkat tajam. Nah kebetulan di 2020 dan 2021 kita banyak mendapatkan devisa atas kenaikan harga komoditas. Tapi yang menikmati adalah mereka pengusaha-pengusaha komoditas itu yang terdiri dari mungkin berapa? Nggak sampai 10 orang yang besar. Nah, di sini ketika krisis, ketika harga komoditas turun, ini akan menjadi masalah. Nah, selanjutnya, nah kita lihat di sini, saya memberikan utang luar negeri, yaitu meningkat tajam. Bayangkan dari 141 pada 2014 menjadi hanya 173 pada tahun 2009, kenaikan yang sedikit. Yaitu karena harga komoditas pada saat itu sangat kuat sekali. Dan kemudian dari 29 ke 2014 mulai naik tajam dan kemudian sampai ke 2020 itu mulai meningkat. Nah, di sini selanjutnya, nah ini yang menarik. Ekonomi Indonesia semakin dalam cengkraman asing. Jadi kalau kita mengundang PNA, ini akan memperparah. Artinya apa? Artinya aset domestik dikuasai asing. Apakah itu melalui sud atau melalui langsung investasi? Apalagi sekarang nikel, semua sumber daya itu ditawarkan kepada asing semua gitu. Nah ini ekonomi Indonesia dalam cengkraman asing dalam arti apa? Dalam arti bahwa pembayaran ke luar negeri, bunga dan dividen hasil usaha itu meningkat dari 12,8 miliar yang kita bayarkan ke luar negeri net. Kita ada terima dari luar negeri, kita ada keluar dari luar negeri. Netnya defisit 12,8 miliar menjadi defisit 33,8 miliar pada tahun 2019. Artinya apa? Artinya ekonomi kita ini kuasai asing. Jadi kita harus bayarin mereka 33 miliar, 33,8 defisitnya. Dan Q1 2022 itu masih 8 miliar dan saya perkirakan sekitar 32 miliar lagi. Jadi kalau kita lihat per tahun itu 32 miliar. Artinya ini kita harus pinjam dari luar negeri. Dari utang atau dari kita tawarkan lagi, tambang apalah kita tawarkan lagi kepada mereka. Kalau kita tidak tawarkan, lalu kita tidak mendapatkan uang untuk menutupi 30 miliar ini, rupiah akan jebol. Nah ini yang menjadi permasalahannya. Transaksi finansialnya kita lihat. Nah ini utang ya selanjutnya. Nah ini utang-utang yang kita dapatkan ya dari asing, uang yang masuk. Kenapa 2019 masih rupiah masih kuat? Karena didoping. Kita padahal udah nggak kuat harusnya. Tapi istilah saya adalah didoping. Dikasih obat-obat terus dengan suntikan dengan utang. Ya, itu salah satunya tercermin bahwa di dalam kita punya kenapa silpa kita bisa sampai 700 triliun. Salah satunya adalah untuk membuat salah satunya untuk ini ya utang-utang ini. Selanjutnya kita lihat. Nah ini tergantung ini yang merah itu adalah pengaruh kepada cadangan devisa. Jadi
kalau kita lihat cadangan devisanya 2013 turun, 2008 ya turun, 2013 minus, cadangan devisa kita keluar. Nah, kalau yang minus-minus ini cadangan devisa keluar, artinya tekanan kepada rupiah itu berat. Artinya rupiah akan terdepresiasi. Selanjutnya, nah ini perkembangan kurs rupiah ya, ke bawah itu berarti turun rupiahnya. Selanjutnya, lalu saya mau memberikan suatu korelasi antara defisit atau keluar dari cadangan devisa dengan kurs rupiah. Jadi dari panah ke bawah, lalu saya kasih garis merahnya ke bawah, kita lihat kurs rupiah anjlok. Ya, begitu kita lihat di 2013 misalnya minus 13,5%, itu kita lihat dari panah itu sampai ke yang merah itu anjlok lagi. Jadi setiap defisit membuat rupiah tertekan. Nah, defisit ini sekarang kita juga sudah mulai tertekan, dan akankah defisit ini berlanjut? Cadangan devisa akan turun. Cadangan devisa sudah turun 10 miliar dolar dari September 2021 sampai dengan Mei kemarin. Nah, Bank Indonesia belum menaikkan suku bunga. Artinya bahwa tekanan terhadap dolar keluar masih besar. Hari ini kurs sudah 15.000. Tadi sempat hampir 15.100. Tapi Bank Indonesia harus intervensi. Sekarang masih bisa 15.000, itu karena intervensi. Bukan kurs natural. Itu karena intervensi. Kalau tidak intervensi, saya yakin sudah menjadi 15.500 dan seterusnya. Ini diintervensi terus. Nah, jadi kalau Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga, ekonomi kita akan tertekan. Jadi apapun yang akan dilakukan semester kedua ini dan tahun 2023, tekanan terhadap ekonomi Indonesia ini sangat besar sekali. Jadi kita harus waspada dan harus bisa mengantisipasi kalau krisis terjadi. Selanjutnya mengenai APBN, mungkin 2-3 slide lagi Pak Bila. Ya, ini ada APBN. Jadi kita lihat APBN defisitnya pun semakin membesar. Ya, dengan 2019 itu sudah besar sekali. Lalu kemudian 2020 dan 2021 sangat besar sekali sampai 6,2% dan 4,6% dari PDB. Dan ini bisa dilakukan karena memberdayakan Bank Indonesia dengan membeli surat utang negara, artinya ini pasal primer, artinya dengan mencetak uang. Nah, dengan defisit begini, artinya kalau ada yang mengatakan Indonesia pemerintah sudah membayar melunasi utangnya, itu adalah sangat bohong sekali. Pemerintah tidak bisa membayar utang selama APBN defisit. Jadi utang pemerintah hanya bisa dibayar kalau APBN surplus. Karena kalau surplus kan ada uang lebih, dia bayar utang. Kalau APBN defisit tidak bisa bayar utang. Jadi itu adalah semuanya hoax semua yang tersebar. Sudah membayar utang sekian, sudah membayar utang, itu adalah hoax semua. Selama ada defisit tidak bisa itu. Dan kita lihat di sini dari 2005 terus ya 2008 tinggal. Terus di sini defisitnya semakin membesar sampai 2020 dan 2021. Jadi artinya apa? Artinya utangnya itu membesar. Dan bebannya adalah kepada pajak ini akan bisa memicu krisis fiskal. Ya, krisis fiskal next. Itu kita lihat bahwa penerimaan pajak negara terhadap pendapatan negara atau pajak terhadap PDB itu turun terus. Itu sebenarnya sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan kalau pajak itu sudah di bawah 10%.
Ya sebetulnya kalau kita lihat Malaysia atau Vietnam, Vietnam itu sempat mencapai 18% penerimaan pajaknya, 15-18%, Malaysia juga segitu. Jadi kita ini sangat rendah sekali. Nah, selanjutnya pendapatan pajak dan pendapatan negara ini, selanjutnya lagi, nah ini bebannya semakin besar, ya. Jadi beban bunga dengan pemerintah membayar pajak defisit terus demikian rupa, beban kita punya bunga di dalam APBN udah 343 triliun bayar bunga saja, 343 triliun. Nah ini yang bakal bisa memicu next. Ini yang akan memicu dengan karena dia punya dalam komposisi dia punya itu terhadap ini sudah sangat besar sekali APBN sampai 22%. Ini bisa memicu krisis fiskal kalau ini berlanjut terus. Nah ini kesimpulannya. Jadi utang kewajiban, utang kewajiban, saham juga saya anggap sebagai kewajiban luar negeri. Itu akibat defisit transaksi berjalan dan akibat defisit anggaran. Kira-kira bagaimana supaya ini tidak terjadi? Untuk utang luar negeri kita harus memperbaiki neraca transaksi berjalan. Nah ini kita penting pesan kepada calon presiden untuk 2024 ini yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperbaiki neraca perdagangan, yaitu dengan jalan apa? Membangun industri untuk meningkatkan ekspor, bukan hanya dari mineral yang sekarang hanya mengandalkan harga, tapi juga mengurangi impor. Sekarang kita impor juga hal-hal kecil juga masih kita impor. Itu satu mengenai perdagangan. Dan kedua adalah memperbaiki neraca pendapatan primer yang tadi sampai 33 miliar dolar. Bagaimana pendapatan primer? Yaitu memberdayakan pengusaha lokal. Nah sekarang terbalik, kita bikin tol, ya, lalu disuruh BUMN dan sebagainya karya-karya bikin, tapi kita tahu sekarang semua dijual-jualin kepada asing. Apa artinya? Kalau listrik, ya, Independent Power Producer (IPP), listrik, tol itu dikuasai asing, artinya itu menyedot uang dari dalam negeri ke luar negeri. Karena kita yang semuanya membayar, rakyat yang pakai rupiah, dan rupiah itu akan menjadi dividen atau bayaran utang pada luar negeri. Dan itu akan berlaku seterusnya selama konsesi itu masih ada 30 tahun. Dan 30 tahun diperpanjang lagi menjadi berapa puluh tahun. Konsesi ini tidak ada habisnya. Yang seharusnya adalah sudah habis. Nah, ini bagaimana negara ini tidak berbuat itu, tidak mengatur demi rakyat, tapi rakyat dibebankan jalan tol. Sewaktu saya begini sebagai di dalam ekonomi, saya mengatakan stop tol semuanya, bikin jalan bebas hambatan non tol. Ini yang harus dilakukan. Karena ini akan keseluruhan uang luar negeri. Dan yang mengurangi defisit pemerintah adalah meningkatkan pajak dari orang kaya. Sekarang yang terjadi adalah orang kaya membayar pajak lebih murah daripada orang yang pendapatannya menengah ke bawah. Apa maksudnya lebih rendah? Apa sih pendapatan dari orang kaya? Pendapatan orang kaya itu adalah yang tercatat semuanya di bursa saham, yaitu dari dividen. Perusahaan-perusahaan kooperatif dapat uangnya dari mana? Dari dividen. Dia mengeluarkan dividen. Pajak dividen itu sekarang cuma 10%. PPh untuk orang yang biasa itu bisa bayar sampai 35%, 30%, 35%. Tapi orang kaya yang mendapatkan dividen bayar hanya 10%. Nah ini tidak bisa ada terjadi transfer payment, menambah belanja sosial. Kita tidak bisa lagi membuat sekolah-sekolah gratis karena tidak ada uang. BPJS pun dikenakan karena tidak ada transfer payment, tidak ada uang duit. Jadi mereka dikasihkan dividen, dikurangi dividen, tetapi rakyat dibebani BPJS.
harus benar-benar dikritisi. Saya rasa demikian. Terima kasih.